Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriliani dengan NIM 2403111296. Dan saya Tisa Sahmaidi Rikanto dengan NIM 2403119533. Baik, di sini kami akan melakukan simulasi proses remote suatu database dari suatu komputer ke komputer lainnya. Nah, berikut simulasi yang kami lakukan. Selamat menikmati. Baik, di sini saya akan membuat database yang akan digunakan oleh teman saya untuk mendemonstrasikan hak akses remote. Jadi di sini saya akan memasukkan password root dulu. Lalu pertama kita membuat database-nya, yaitu create database dengan nama penjualan, name, dan name. Oke, sudah kita create. Habis itu kita gunakan database itu dengan menggunakan use penjualan NIM 1, NIM 2. Oke, selanjutnya setelah kita menggunakan database itu, kita akan membuat tabel dengan create table transaksi. Nah, terus kita masukkan ID atribut-atributnya. Itu pertama itu ada ID transaksi dengan integer. Lalu ada tanggal transaksi, date. Di ID transaksi kita masukkan primary key, tanggal transaksi, date, lalu total harga, integer, lalu yang terakhir itu adalah status dengan menggunakan varchar 50. Oke, setelah kita membuat tabel itu, kita akan membuat 3 user. Yang pertama itu user admin. Jadi sini create user admin add persen. Kenapa? Nah, jadi kenapa di sini saya menggunakan persen? Karena persen itu maksudnya adalah bisa diakses di IP address mana saja. Misalkan kalau IP address-nya itu 192.100.103. Nah, kalau persen tadi dia bisa diakses di sini, bisa diakses di 113, bisa diakses di mana-mana. Tapi kalau kita ganti persen itu menjadi IP address-nya kayak gini, 192.100.101.3, berarti hanya bisa diakses di IP address itu aja. Tapi di sini saya menggunakan persen. Create user admin identified by password. Nah, maksud dari identified itu adalah user admin ini akan diidentifikasikan dengan passwordnya, yaitu password 1. Oke, kita run. Habis itu lanjut kita buat user kasir, dimana passwordnya akan saya ubah menjadi password 2. Oke, terus yang ketiga itu adalah user supervisor dengan password 3. Nah, setelah kita membuat 3 user ini, selanjutnya itu kita akan memberikan mereka akses itu dengan grant privilege on nama database, yaitu penjualan. Lalu titik, terus ini nama tabelnya. Tapi karena ini admin mempunyai semua privilege alias hak aksesnya dimiliki semua oleh admin, jadi kita masukkan aja bintang. Tuh admin. Oke, sekarang kita sudah memberikan hak akses kepada admin. Jadi selanjutnya itu kita berikan hak akses kepada kasir. Nah, karena kasir ini hanya memiliki hak akses select dan insert. Jadi sini bagian bintang ini kita ganti dengan transaksi agar dia hanya bisa melihat tabel transaksi itu.
bukan tabel yang lain. Sama seperti kasir, supervisor juga gitu. Tetapi hak akses yang dia miliki ada 3, yaitu select, insert, dan delete. Oke, setelah kita melakukan pemberian hak akses, jangan lupa kita flash privilege. Nah, maksud flash privilege ini adalah supaya nanti hak akses yang sudah kita berikan kepada user-user itu langsung diterapkan oleh MySQL servernya. Oke. Nah, selanjutnya akan didemonstrasikan hak akses remote oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya setelah kita membuat database dan membuat user serta memberikan privilege-nya masing-masing, selanjutnya kita akan mencoba meremote database dari teman saya yang selanjutnya. Itu kita lihat di sini saya sudah terhubung dengan laptop teman saya, di mana teman saya sebagai pemancar dan saya sebagai penerima. Di sini itu sudah terdapat data dari laptopnya dan juga alamat IP-nya. Di sini kita coba untuk melakukan tes koneksi dengan melakukan ping pada command prompt, itu ping, lalu kita tempel IP-nya. Setelah itu kita jalankan, maka akan muncul replay from, yang artinya ini sudah terhubung. Setelah melakukan tes koneksi, kita selanjutnya membuka CLI atau command line. Kita buka. Setelah itu kita coba masuk. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun root. Selanjutnya saya akan mencoba mengakses database teman saya dengan masuk menggunakan user admin. Sini saya ketik sistem SQL, klik host, klik -h untuk host, tempel -u untuk username. Di sini kita buat admin, lalu -p titik koma, jalankan. Di sini saya melakukan kesalahan di mana lupa mengetikkan MySQL-nya. Lalu kita perbaiki. Setelah itu, maka di sini akan memunculkan perintah memasukkan password. Saya masukkan password. Lalu di sini sudah masuk kepada akun admin dari database teman saya. Selanjutnya, setelah masuk, kita coba insert data. Terlebih dahulu kita melakukan use database, yaitu use penjualan script 2403113573 at 2403111296 titik koma. Nah, maka kita sudah bisa melakukan pembaruan pada database ini. Lalu kita coba dengan menginsertkan, yaitu klik insert. Oke, insert transaksi. Karena di sini hanya terdapat tabel transaksi, lalu kita klik values, nilai apa saja yang ingin dimasukkan. Values. Kita buka. Di sini kita masukkan ID-nya 1 pada tanggal 2025 bulan 10 di tanggal 1. Setelah itu
kita masukkan total harganya sebanyak 30.000. Setelah itu kita buat statusnya lunas. Nah, kita tutup, titik koma. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa data telah ditambahkan. Untuk melihat datanya, kita dapat melakukan select from transaksi, titik koma. Nah, ini akan menampilkan tabel transaksi yang sebelumnya datanya telah kita masukkan. Nah, selanjutnya kita coba masuk sebagai kasir, di mana kasir ini itu memiliki fungsi sebagai insert dan select. Ya, kita masuk dulu dengan cara yang sama, sistem MySQL, sistemnya SQL min H, kita tempel min U, kasir min P, titik koma. Nah, di sini kita diminta memasukkan password, kita masukkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke user kasir, di mana kita mencoba melakukan insert. Terlebih dahulu kita menggunakan database dengan klik use penjualan, klik 2403113573 2403111296, koma. Nah, di sini kita bisa coba melakukan insert dan select. Insert 2, 2025 bulan 10 tanggal 2. Oke. Setelah itu masukkan harganya 40.000, keterangan lunas. Oke, kita tutup. Lalu ini menunjukkan error di bagian sini. Dimana saya coba lagi. Di sini saya lupa memasukkan tabel dan values yang menunjukkan apa saja yang ingin dimasukkan. Saya mulai lagi, insert into transaksi, values 2,2025.10.10.2, lalu kita tutup. Setelah itu masukkan 40.000 dan status lunas. Kita tutup, koma. Nah, itu sudah ditambahkan. Jadi untuk melihat datanya kita lakukan select from transaksi, titik koma. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa data bertambah menjadi 2 buah data. Setelah ini itu kita coba di luar dari perintah yang seharusnya, yaitu drop database.
titik koma. Lalu, nah ini itu menunjukkan bahwa kasir itu tidak memiliki hak atau hak akses untuk menghapus database. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu supervisor. Dengan cara yang sama, kita klik sistem MySQL, minha, masukkan IP-nya, menu, supervisor, min p titik koma. Nah, kita masukkan passwordnya. Oke, di sini itu sudah menunjukkan bahwa ini sudah masuk ke sebagai user supervisor, di mana supervisor itu memiliki hak akses untuk select, insert, dan delete. Kita coba terlebih dahulu dengan menggunakan database tadi, use penjualan. Nah, di sini database sudah bisa kita ubah. Selanjutnya kita mencoba untuk menghapus data dengan delete from transaksi. Selanjutnya selanjutnya kita melakukan delete dengan menggantikan delete from transaksi where ID transaksi itu sama dengan 1. Sini kita coba. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa satu data telah terhapus dari tabel. Untuk melihatnya, kita dapat melakukan slash from transaksi, lalu kita run. Nah, di sini hanya terdapat satu data saja yang menunjukkan bahwa delete telah berhasil. Selanjutnya, untuk mencoba di luar hak akses dari supervisor ini, kita dapat melakukan drop databases, penjualan, klik 2403113573, lalu 2403111296. Kita coba hapus. Nah, itu menunjukkan error karena supervisor itu tidak memiliki hak khusus untuk menghapus database ini. Oke, di sini saya akan membuktikan atau memverifikasikan apakah akses remote yang dilakukan teman saya itu sudah berhasil apa tidak. Jadi pertama kali kita akan masukkan password root saya, lalu kita akan menggunakan database yang kita buat sebelumnya, yaitu use penjualan 313531403111296. Oke, setelah kita gunakan database tadi, kita akan select all from transaksi. Nah, jadi jika hasil dari select ini muncul data yang telah diubah oleh teman saya, maka hasil dari remote access-nya sudah betul. Jika tidak, maka itu hasilnya adalah salah. Jadi kita run. Nah, karena sudah muncul datanya, berarti akses remote yang dilakukan oleh teman saya itu berhasil. Sekian.
Baik, mungkin itu tujuan dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.